Untuk kesempatan hari ini kita kedatangan 2 tamu dari salah satunya desainer Pak Wiknyo Rahadi. Ya, alhamdulillah baik. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah Kabag Humas Bank Indonesia Kantor Sulawesi Tengah. Ya. Akbar Hidayat Harahap. Untuk hari ini kita membahas soal Tenun Donggala. Ya, ini karena ternyata Bank Indonesia punya program dan konsentrasi salah satunya soal tenun, pengembangan tenun di daerah ini. Nah, yang kita ingin bahas tentunya terkait sejarah tenun sendiri, kemudian bagaimana pengembangannya sehingga bisa memberikan andil ekonomi kepada masyarakat sendiri. Nah, mungkin untuk membahas lebih dulu karena pemilik program adalah Bank Indonesia. Ya. Nah, kita ke Pak Akbar dulu nih. Boleh. Kenapa BI kemudian ada perhatian untuk mengutarakan BI ini kan fungsi ya bagaimana pembayaran kita lancar. Silakan Pak. Oke, makasih nih Bang Patar kesempatannya. Mungkin memang jadi itu ya pertanyaan dasar setiap orang-orang ya yang bertanya-tanya kenapa. Kalau sekarang kan bukan bertanya-tanya gitu ya. Kenapa BI harus repot-repot sih ngurus UMKM gitu ya. Nah, jadi kan pada intinya kalau kita lihat perekonomian kita secara makro nih, UMKM itu kan dia dapat dikatakan menyumbang lebih dari 50% perekonomian kita begitu. Nah, UMKM ini sendiri kan luas ya jenisnya. Ada UMKM bidang fashion, ada bidang makanan, ada bidang kerajinan gitu. Nah, mungkin kalau kita langsung aja menuju to the point kenapa BI harus ikut ke pengembangan tenun Donggala, kita kan melihat nih di setiap daerah, BI kan punya perwakilan di daerah-daerah. Salah satunya di Sulawesi Tengah. BI daerah itu biasanya dia menggali potensi-potensi ekonomi maupun UMKM yang ada di wilayah tersebut gitu. Nah, kalau khususnya di Sulawesi Tengah ini kita lihat salah satu yang cukup prospektif untuk dikembangkan itu adalah tenun Donggala gitu. Nah, tenun Donggala ini kan bisa dapat dikatakan menjadi satu heritage ataupun warisan kebudayaan yang sangat luar biasa gitu ya untuk kita di Sulawesi Tengah dengan tidak mengesampingkan kain-kain lainnya yang ada di wilayah ini. Sangat banyak tentunya potensi yang kita lihat di Sulawesi Tengah ini, tapi kita kan mengerjakan secara bertahap nih ya. Kita lihat yang mana dulu nih yang dapat kita kerjakan. Ya, mungkin kita lihat tenun Donggala dulu yang dapat kita kembangkan. Nah, harapannya kenapa dengan pengembangan tenun Donggala ini kita harapkan nantinya masyarakat dapat perekonomiannya dapat semakin bertumbuh gitu. Karena kan dengan tenun Donggala ini kita kembangkan baik itu dari sisi produksinya, dari sisi pemasarannya, dari sisi promosinya, tentunya kan penjualannya kita harapkan semakin meningkat dan juga selain itu yang paling penting nih Mas Bang Patar. Ya. Kelestarian tenun Donggala itu tetap terjaga begitu. Jangan sampai tenun Donggala ini juga jangan sampai hilang gitu. Kira itu poin yang sangat penting. Betul sekali. Sepertinya tenun Donggala ini ada sejak orang Donggala itu ada. Saya dengarnya juga gitu. Ya. Kita ke pengamat tenun ya, Pak Mas Wiknyo Rahadi. Nah, sebagai pengamat, bagaimana Pak Wiknyo kemudian melihat potensi-potensi daerah yang ada, termasuk mungkin ya saat ini kan di Sulawesi Tengah di Donggala. Nah, bagaimana kemudian Pak Wiknyo melihat tenun Donggala itu bisa bisa dikembangkan dengan baik selain dia sebagai heritage tadi sebut Pak Akbar juga sebagai komoditi yang penting ekonomi. Silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya Bang Akbar. Ini pertanyaan menarik ya. Selain heritage tentunya juga sebagai komoditi. Dua pertanyaan itu memang kesannya memberi yang sangat berbeda. Ya, satu komoditi, satu heritage itu kesannya bertentangan malahan ya. Pastinya kalau udah heritage ya harus pelestarian aja. Bukan selain pelestarian harus dihargai setinggi mungkin ya. Heritage atau budaya yang ada. Sementara kalau sudah komoditi itu kesannya ya udah dijual dapat duit yang penting. Nah, gitu kan. Padahal antara tenun ya atau wastra di Indonesia khususnya wastra di Indonesia khususnya salah satunya adalah di Donggala, yaitu dia bisa sebagai heritage dan sebagai komoditi, sebagai satu kesatuan dalam pengertian gini.
Kalau kita berbicara heritage ya jelas itu harus kita pertahankan. Benar-benar apa tuh namanya dari proses, dari motif, dari apa tuh penggunaannya itu harus kita gunakan. Kita harus pertahankan sebagai heritage. Tapi kalau kita hanya mempertahankan, bagaimana dengan ekonomi pelaku? Ya kan? Ekonomi pelaku otomatis nggak berkembang. Nah, kalau segala sesuatu yang secara ekonomi nggak berkembang, itu pasti ditinggal. Kan punah dengan sendirinya. Akhirnya akan punah. Nah, Tinggal kenangan. nah sehingga kain tenun yang sebagai heritage sebenarnya bisa kita jadikan inspirasi. Ya, inspirasi bagi para pelaku perancang busana atau desainer ataupun sebagai pelaku apa namanya yang bergerak di bidang fashion, ya baik itu menjadikan busana atau turunannya mau tas misalnya seperti itu bisa. Nah, kalau apa tuh namanya motif-motif ya digunakan sebagai dijadikan suatu busana, tentu satu ya ini keuntungannya nih. Kalau memang kain itu tidak kita kembangkan sebagai busana, untungannya jelas. Customer itu pasti lebih mudah membeli. Ya, kalau kita saya membandingkan dulu. Kalau dia hanya kain, dibeli mungkin disimpan di lemari. Tapi kalau itu sudah kita kembangkan menjadi suatu busana, ya orang akan beli langsung pakai. Bisa menjadi pakaian hari-hari. Bisa juga dikategori sebagai pakaian hari-hari, tergantung desainnya, tergantung warnanya itu disesuaikan. Nah, tentunya di sini ada inovasi, ada kreativitas di dalam penerapan motif daripada kain itu, tapi tidak boleh meninggalkan karakter atau ciri khas daripada kain. Nah, yang Pak Wignya lihat motif yang menjadi karakter di Tenun Donggala itu apa saja yang kuat, kemudian untuk inovasinya seharusnya seperti apa? Gini, yang saya lihat kalau yang kita sebelum dikembangkan ya, saya nggak tahu awal-awal sekali itu saya nggak tahu. Ya, saya dengan Tenun Donggala sejak saya sekolah itu udah dengar tuh Tenun Donggala begitu lamanya, ya kan? Nah, tapi saya nggak pernah melihat ang asli itu seperti apa, karena tidak tersosialisasi, dan kalau kita mencari informasi juga, ya saya nggak merasa. Ya. Kalau yang asli kayaknya ada di lemari-lemari pakaian rumah tangga yang rumah tangga yang 70 gitu. Yang lelur-lelur, ya, tapi kalau itu ada itu. Tapi ibu muda pakai lemari mungkin enggak lagi tuh ya. Nah kayak gitu. Nah seperti itu. Nah kita kalau saya melihat motifnya bagus ya. Satu, tenun Donggala itu di Donggala tenunnya itu cukup unik. Pertama, kalau dari segi teknik ya, itu ada motif dengan membuat motif dengan teknik bomba atau teknik ikat. Satu lagi ada teknik subi. Nah, subi itu jarang. Kalau di motif seperti itu adanya ya songket. Nah, songket dengan subi itu beda, walaupun tampilannya agak mirip-mirip. Kalau songket itu depan belakang pasti ada motif. Tapi kalau subi di atasnya aja, bawahnya itu rata. Ini yang saya temukan baru di Donggala dan Sulsel. Sulsel itu daerah mana ya? Ada tenun subi. Itu di Sengkang kain Wajo. Ya, di Wajo. Nah, itu ada subi seperti itu. Nah, artinya dia kan udah mempunyai keunggulan. Dari situ sudah punya keunggulan, tapi kalau nggak dikembangkan sayang. Gitu kan? Jadi kalau dari segi teknik aja ini tenun subi Donggala, bomba Donggala itu udah mencirikan karakter. Warna kita bersesuaikan dengan pasar. Harus dong, jangan memaksakan warna-warnanya. warna tradisi di sini itu merah kuning hijau misalnya, ya kan? Terus dipaksakan untuk dipasarkan di luar kota daripada. Warna sekarang baliknya warna itu menyesuaikan dengan umur
pemakainya. Enggak Kalau juga. di Oh, di sini? kebiasaan Oh, di sini? kita di daerah ini di Sulawesi, misalnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, salah satu itu warna itu menentukan eh, umur, bisa jadi. Oh gitu. Nah, budaya itu kan tentu itu sudah merupakan tradisi ya, bahwa warna ini digunakan lumur sekian gitu kan di sini ya. Nah, kalau kita menyusur pasar nggak bisa begitu, udah nggak bisa. Artinya Oke. pasar Ya. itu ya keinginan pasar. Taruhlah kita berbicara tren warna misalnya 2023 apa sih bisa, tapi kan itu juga terbatas karena semua orang juga nggak mengikuti tren, tapi semua orang mempunyai kesukaan dengan warna. Saya punya customer, dia maunya cuma 3 warna, coklat, biru muda, dan hitam. Dikasih warna lain nggak bakalan mau. Nah, ya itu kan berdasarkan Selera. selera si customer gitu. Mau trennya warna apa nggak bakalan ya. Iya. Jadi kita lah yang menyesuaikan dengan pasar. Iya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa trennya adalah kayak warna apa nih tren. Nah itu sebenarnya Iya. yang perlu dimiliki Baik. oleh para produsen. Nah, dari BI sendiri, tadi kan sudah sempat disebut apa saja yang dilakukan BI, kemudian dalam mendorong supaya tenun ini tidak sekadar menjadi heritage, tapi memberikan dampak ekonomi yang lebih positif, lebih bagus kepada masyarakat. Apalagi yang dilakukan oleh pada penenun di Donggala ini? Iya, baik. Kalau yang kita lakukan selain dari kegiatan pelatihan-pelatihan tadi itu Bang, kan yang pasti kita pelatihan itu baik dari teknik maupun ya desain lah gitu ya, Pak Wiknyo ya. Itu makanya kita kerjasama dengan Pak Wiknyo gitu. Nah di sisi itu kan kita juga perlu nih untuk mempromosikan dari tenun itu kepada baik itu di Sulteng maupun bahkan nasional gitu. Bahkan kita pengen internasional malah gitu ya ke depannya. Nah yang kita lakukan itu jadi yang pertama yang pastinya dari sisi pemasaran dulu. Kedepannya kita akan ajarkan dulu mereka mengenai perhitungannya dulu nih, pencatatan keuangan. Karena kan tentunya UMKM juga harus tahu nih, kalau dia jualan itu dia untung atau enggak, gitu kan. Ya walaupun mungkin terdengar agak sulit, tapi ya itu tetap harus kita ajarkan tuh tentang pencatatan keuangan yang pertama. Nah yang kedua mengenai promosi. Ini jadi produk-produk UMKM kita ini termasuk yang tenun Donggala itu akan kita dorong untuk masuk ke marketplace. Marketplace yang ada di Indonesia gitu. Jadi dengan marketplace itu jadi yang bisa mengetahui tentang tenun Donggala kan enggak hanya yang di Sulteng aja nih, tapi kan yang di nasional juga bisa tahu gitu. Bahkan Elon Musk pakai, Pak. Nah, itu makanya. Forum bisnis Betul. G20. Iya, Kan Elon Musk pakai baju hijau tuh. betul. Sampai kemarin namanya tenun Elon Musk malah jadi. Oh gitu. Tapi dibalik Mas Elon. Itu. Terus yang selanjutnya juga kita mendorong tenun ini untuk diikutkan dalam event-event nasional. Nah, kebetulan kan di Bank Indonesia sendiri ada beberapa event-event yang skalanya cukup besar nasional. Kita ada pameran karya kreatif Indonesia. Jadi kalau di pameran KKI itu singkatannya KKI gitu. Di pameran KKI itu kita menampilkan berbagai produk UMKM dari seluruh Indonesia, termasuk UMKM fashion. Nah, di situ juga kita akan usahakan agar tenun kita ini bisa kita ikutkan nih di dalam ajang tersebut gitu. Selanjutnya kita juga ada event namanya Festival Ekonomi Syariah. Juga kita ada event, ini skalanya bahkan semi internasional sebenarnya ya, Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Intinya Festival Ekonomi Syariah Indonesia yang se-Indonesianya lah gitu, yang gedenya gitu. Nah itu kita coba ikutkan juga dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi kan kalau misalnya kita udah ikutkan dalam acara-acara nasional, otomatis kan juga memperkenalkannya kepada halayak ramai gitu, kepada masyarakat se-Indonesia gitu. Dan juga yang pastinya kalau misal udah ikut acara nasional kan pasti akan diliput nih di berbagai media. Artinya gitu. peluang begitu besar. Betul. Bisa dikembangkan. Betul sekali, Bang Dampak masyarakat. Betul. Gitu sih sejauh ini yang kita lakukan gitu. Tapi pastinya kita di Bank Indonesia itu kalau udah membina satu UMKM kita nggak akan lepas begitu saja lah. Kita akan dorong terus bagaimana supaya mereka itu istilahnya kalau UMKM itu apa ya, naik kelas gitu ya, dan juga bisa mandiri pastinya gitu. Mandiri. Betul sekali, biar mereka bisa mandiri, bisa mengembangkan usahanya semakin lebih berkembang lagi gitu. Dan juga yang paling penting bagaimana supaya bisa menjaga agar nama tenun Donggala itu sendiri jangan sampai hilang lah gitu kan gitu.
Betul sekali. Itu sih Bang Fatar sejauh ini yang kita lakukan. Ya, ya, ya. Menarik. Apa namanya, keberpihakan Bank Indonesia terhadap UMKM kita di daerah yang memang sebenarnya itu sudah sangat sangat berumur dah ya. Ya, Tenun Donggala sangat berumur. Seingat saya sendiri, kalau ada pesta di kampung itu kalau tidak pakai sarung Donggala kayaknya tidak sah. Ya, harus gitu. kurang afdol lah begitu kalau nggak pakai sarung Donggala. Seperti Bang Fatar, masyarakat di Donggala khususnya ini kalau sudah mempunyai perasaan seperti Bang Fatar, kalau datang ke acara nggak pakai baju Donggala, tenun Donggala itu nggak sah, itu udah berapa banyak itu pasar. Tapi jangan cuma punya satu, pakai itu terus dong gitu. Berarti minimal 3 lah. Iya. Satu lembar bisa 2 hari. Ya. Ya, kan begini Pak Wigno. Apa namanya, di masyarakat kita itu kalau misalnya katakanlah di sebuah hajatan perkawinannya itu di Bugis misalnya, itu bawahan itu sarung Donggala. Itu memang itu yang melekat. Padahal Donggala ada di Sultan, tapi kita ada pakainya di selatan. Artinya pasarnya sudah besar sebenarnya, betul? Sudah cukup besar. Nah, itu tadi masyarakat sudah apa namanya, lebih senang pakai itu ketika ada hajatan. Dan memang itulah yang terlihat di kita. Sekarang bagaimana masyarakat yang sudah senang menggunakan tenun Donggala walaupun sebatas hajatan, ini diteruskan supaya ke mall pun mau pakai itu. Nah, tentunya tapi kan kamu nggak mungkin pakai sarung, Pak. lah, iya, tentunya kan di sini kan artinya ada di desain, Inovasi, ada desain. Nah, ini yang kita pikirkan ya. Kalau ke mall ya tentu nggak pakai sarungan lagi dong. Satu, kedua, kainnya pasti yang lebih nyaman dong. Ya, masa ke mall saya pakai yang warna bling bling? Kan di sini pakai yang Subi itu ratanya pakai benang-benang emas begitu toh. Perak, emas. Ya, gitu. Nah, itu tentu yang kita pikirkan, bagaimana juga yang milenial ini juga mau pakai. Karena milenial pakai bling bling begitu pasti belum bisa menerima ya gitu. Nah, jadi mereka juga pengen yang nyaman. Kainnya pasti. Nah, bagaimana kain ini juga bisa diminati? Satu, yang nggak luntur. Ya kan? Kita harus jaga itu. Nggak luntur, motifnya bisa diterima, dipakainya nyaman. Ya, satu kali cuci sudah belang-belang. Langsung warna. Nah, ini biru jadi biru muda ya. Ini yang menjadi salah satu tujuan adanya pendampingan atau pelatihan dengan teman-teman di Toale, Desa Toale. Ini adalah satu, mereka harus mengenal dulu benang. Karena setiap benang itu waktu digunakan sebagai kain tenun berbeda-beda. Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman, ada yang nyusut, ada yang nggak nyusut. Pewarnaan juga begitu. Sekarang kalau ngobrol dengan mereka tuh, mereka di sini karena memang belum ada pendampingan atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas minim sekali mengenai pemahaman warna maupun benang. Padahal itu bahan baku utama yang digunakan oleh penenun. Nah, belum ada mengarahkan bahwa para penenun ini coba deh, kalau menggunakan sesuatu itu dipelajari benar-benar. Tempat belajar sekarang banyak. Tidak harus bertanya lisan, tapi dia juga bisa ke YouTube, ke Google, browsing. Itu cukup banyak. Nah, ini yang belum diarahkan ke sana. Jadi kemarin itu ya saya menambahkan, secara teknik tenun mereka pandai-pandai. Tinggal bagaimana kita kasih wawasan, kita kasih inovasi alatnya, cara supaya mewarnai tangan nggak terlalu kotor, ya kita kasih inovasi alat untuk mewarnai, supaya menggulung benangnya nggak terlalu lama, hasil sedikit dan harga lebih bisa terjangkau. Kita ada alatnya, ya kita inovasi. Yang tadinya pakai tangan begini, ya kita coba pakai dinamo. Itu kan sudah banyak sekali efisiensinya, kualitasnya gitu kan. Saya lihat tadi di Donggala itu ada untuk menggulung benang sudah pakai dinamo ya, dan itu ada logo BI di situ.
Saya lihat ini Wajib ada logo bersama ini. itu wajib ada logonya BB. SOP itu. Nah, ini jelas ini benar jelas arahnya. Tapi itulah ya justru kita sangat sebenarnya berterima kasih kepada Bank Indonesia karena mau Iya. peduli dan itu. Nah, Saya nambahkan kalau Bank Indonesia memang kebetulan saya bermitra dengan Bank Indonesia cukup lama. Dalam pendampingan itu nggak hanya sepukul kayak ya atau pukul atau hit and run enggak, Ya. tapi begitu selesai ada program lanjutan. Nah ini yang perlu sekali karena jangan sampai para UMKM khususnya di bidang tenun ataupun watra itu kalau kita kasih pelatihan selesai titik iya. kapok mereka kapok. Betul. Saya habis di pelatihan, Pak ya. Iya, Habis di pelatihan. ngikuti pelatihan tuh kayaknya nyesel deh. Saya udah ke pelatihan, udah bagus, terus nggak dibantu bagaimana marketing, bagaimana promosi. Nah, ini yang saya menekankan ke Bank Indonesia, khususnya ada Bank Indonesia Palu. Ayo, kita pertekankan setelah ini, ayo dong kita promosi. Nah, nanti insya Allah di bulan Maret, awal Maret, itu akan kita tampilkan dalam fashion show MUPES, Muslim Fashion Festival. Di Tenun Donggala akan masuk ke sana. Ya, nanti itu yang kebetulan nanti saya yang tampilkan. Siap. Saya akan fashion show. Nah, ini kan sudah pasti menjadi membranding ke tingkat nasional. Kita adanya di Jakarta. Nah, kalau Pak Wigna melihat beberapa model produksi sana tadi itu kan ada yang memang banyaknya ke sarungnya. Ya, Nah, itu banyak ke sarung, umumnya ke sarung. Nah, kalau sebagai desainer melihat itu selain sarung apa yang lebih mungkin menarik apa yang supaya bisa menambah lah kreasi penenun ini. ya sebenarnya kalau sebagai desainer itu mau dikasih kain apapun tergantung kreativitas desainer ya. Dikasih sarung, dikasih selendang, kalau kita sebagai desainer ya harus sudah bisa mengolah itu. Itu memang kalau direncanakan dari awal, misalnya si desainer ini sudah mempunyai tema, mempunyai konsep, terus melakukan pendampingan ke UMKM. Nah, dia dikasih itu nanti warnanya dibuat warna ini, penempatan motif. Nah, itu akan lebih baik. Tapi kan nggak harus selalu begitu. Idealnya begitu. Idealnya adalah si desainer sudah punya konsep, punya tema, baru pendampingan. Nah, tapi kalau dengan jangka waktu yang pendek, ya si desainer harus bisa menerima mengolah kain yang ada. Tapi kalau menurut Pak Wigna melihat apakah tenun Donggala sudah mampu bersaing di tingkat nasional? Melihat apa Gini, karena setiap daerah atau tenun-tenun di daerah seluruh Indonesia itu semuanya bagus, mempunyai karakter sendiri-sendiri. Nah, tinggal ada yang mempunyai kelebihan dari segi teknik, misalnya di sini punya tenun bomba, punya tenun sobi, itu kelebihan dibanding daerah-daerah lain. Kita bicara Indonesia Timur ya, bisa bukan Indonesia Timur, maksudnya di NTT misalnya, atau di NTB misalnya, ya itu kan terbatas dengan tekniknya. Ini ada dua. Kalau kita gabungkan dua itu mempunyai sudah bisa menghasilkan satu motif lagi. Itu kalau kita tahu tenun cual dari Bangka Belitung, itu kita bisa buat seperti itu. Karena kemampuan teknik motif teknik ikat dengan teknik subi kita gabungkan bisa menjadi tenun cual. Padahal tenun cual itu adanya hanya berasal dari Bangka Belitung, Bangka Barat tepatnya. Cuman lebih dikembangkan di Palembang. Karena kalau di sini mengembangkan bukan menyontek atau menjadikan ikutan tenun cual, bukan. Karena tekniknya di sini mampu. Cuma motifnya kita bedakan dengan tenun cual. Nah, konsentrasi BI seperti itu yang disebut Pak Pincu tadi, tidak pelatihan atau hit and run begitu. Nah, bagaimana kemudian BI bisa memberikan waktu dengan kesempatan yang cukup besar kepada masyarakat penenun dan mungkin juga pada sektor UMKM yang lain bisa berkembang. Oke. Nah, jadi mungkin kalau bicara konsentrasi BI-nya, intinya kan kita kalau berprogram ini kan bukan dalam satu waktu yang singkat ya gitu. Kita kalau di Bank Indonesia itu misalnya kita mengembangkan satu kelompok, itu biasanya kita minimal lakukan itu dalam 2 tahun. Kenapa kita ambil waktu yang panjang gitu, nggak hanya sekedar sekali pelatihan gitu, karena kan kita susun dulu nih. Kalau dalam pendidikan istilahnya kurikulum gitu ya. Nah, jadi kita susun dulu programnya mau ngapain aja nih. Jadi kita biar nggak lakukan sekaligus dalam satu waktu gitu. Karena kan UMKM ini kan
Nanti kalau misal dikasih sekaligus banyak, kaget dia gitu. Mau dipelajari mana dulu gitu Pak Wiki. Iya. Ya, sekolah ulang ini. Jadi kita susun dulu tahapan-tahapan programnya. Misalnya kayak untuk yang tenun nih, kita mulai dari, kalau yang pertama nih kita apa dulu nih Pak Wiki? Mulai dari teknik Mana? menenun dulu yang sekarang kita lakukan. Oh iya, kita kan menenun nanti kita nambahkan boleh. Boleh Iya. Program jangka panjangnya ini adalah bahwa kita membuat tenun supaya bagus dulu, kemudian juga kita membuat program inkubasi untuk desain Benar. dan produksi busana siap pakai, sehingga di Sulawesi Tengah ini khususnya khususnya Ada satu wale. nanti peserta pasti nggak hanya di Toa, Iya. ya pasti dari Sulawesi Tengah gitu kan. Kita harapkan tuh udah tumbuh desainer-desainer lokal di sini, tumbuh penjahit yang terampil dalam membuat busana. Karena kalau penjahit-penjahit yang ada, mereka hanya teknik menjahitnya bisa, teknik menjahit. Betul. Tapi bagaimana mengembangkan dari kita berbicara pola. Nah ini sangat tergantung kenyamanan baju kita pakai ini adalah dari pola. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau sudah terbentuk itu, kita bentuk komunitas. Komunitas itu ada desainernya, ya desainer di sini ya. Ada penjahit yang terampil, kemudian perajinnya, entah di sini ada batik, ada tenun, kita libatkan, dan ada aksesoris. Sehingga dengan komunitas itu mereka saling kenal. Betul. Desainer, Saling terkonek ya. Betul. desainer sekarang ini yang muda-muda, yang baru mulai kan rata-rata nggak punya penjahit. Iya. Dia mereka bisa mendesain, pergi ke penjahit untuk dibuatkan baju. Mau fashion show juga begitu. Nah, kalau dia nggak dapat penjahit yang bagus, ya tentu hasilnya nggak bagus. Nah, disinilah kita tumbuhkan para penjahit. Gitu. Nah, begitu juga si penjahit ini dengan adanya desainer ini mereka bisa komunikasi, bisa tukar pikiran, bisa berkolaborasi membuat satu brand. Oh, saya belum mampu nih sebagai desainer karena terbatas, nggak bisa membuat membuat busananya. Nah, Simpudi ini juga begitu. Modal masing-masing kecil, yuk kita kolaborasi bikin satu brand. Muncul kan. Nah, begitu juga keuntungan dari si perajinnya. Oh, saya membuat ini, idenya apa lagi ya? Kan bisa konsultasi dengan desainer. Tren warna apa? Oh, pasar di sana seperti apa? Nah, desainer kan umumnya lebih banyak mencari informasi, ya browsing apa model apa, kan Pak otomatis tahu dibanding dari si perajin tenun misalnya, ya kan? Kalau perajinnya bikin aja kainnya. Perajin ya konsentrasi ke membuat kainnya. Tapi kalau tanpa ada tukar pikiran, tanpa ada masukan dari lingkungan, ya itu kan pasti terbatas. Akhirnya akan begitu terus ya. Nah, kalau itu udah terbentuk seperti itu dan berjalan, terbentuklah ekosistem bidang fashion. Jangan dong Pak Gubernur, Pak Bupati atau pejabat atau orang yang mampu, orang yang kaya yang biasa bikin di Jakarta, di Surabaya, bikinlah di sini, gitu di daerah. Ini kita harus siapin loh Pak desainernya. Kasih kepercayaan mereka, kasih kesempatan buat mereka. Kalau itu terbentuk, uang muternya di sini di gubernur maupun pejabat-pejabat itu jadi di sini, uang masuk di sini juga. Akhirnya kain-kain dibeli juga. Nah, tadinya jual kain udah baju jadi lebih cepat seperti itu. Selain secara ekonomi itu juga tidak keluar. Untung B ini, untung B ini nggak keluar wawasan dan pengalaman si anggota komunitas tadi, desainer, penjahit maupun si perajin, itu akan berkembang. Otomatis itu berkembang. Jadi B ini sebenarnya mestinya tidak hanya ke pengrajinnya, tapi mungkin sudah mulai cari-cari siapa penjahit. Betul. Desainer lokal misalnya bisa bergandengan tangan. Karena gini Bang Batar, yang kita harap tuh kan jangan yang berkembang tuh hanya di satu yang kita bina itu aja, tapi kita harapkan dia juga memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau misalnya dia udah berkembang, otomatis kan akan memancing yang sekitarnya juga, gimana nih saya mau maju juga nih, kan mereka akan saling bekerja sama gitu. Jadinya
karena kan kalau program di kita tuh juga yang kita harapkan tuh kan prosesnya adalah end to end, jadi dari ujung ke ujung gini gitu tuh. Jadi hulu ke hilir gitu. Jadi semuanya, dan juga membentuk kayak tadi kata Pak Wik, membentuk satu ekosistem. Itu jadi satu hal yang sangat penting, karena kan ekosistem tuh mau nggak mau kan pasti melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi semuanya bisa terlibat di dalam program kita itu gitu. Jadi BI kan nggak mungkin nih BI bisa berjalan sendiri gitu ya, Bang Patar ya. Kita juga perlu nih dukungan dari pihak lain dan juga keterlibatan dari berbagai macam pihak, begitu sih Bang. Ya, misalnya kita nambahin, misalnya Pemda bikin dong peraturan, kan di Donggala ini sudah setiap hari Kamis bikin kain tenun. Itu salah satu bentuk dukungan, membentuk ekosistem. Nah sekarang sudah ada peraturan, kain belum siap. Oh, kalau kain udah siap, kita beli kain, mau jahitnya di mana? Masa keluar jahitnya? Nah ini kita siapkan desainernya, kita siapkan penjahit yang terampil. Udah aja di sini, karena sangat berat hasil daripada UMKM di sini untuk bersaing di kota besar, begitu banyak, sangat berat. Kita tidak perlu bersaing di kota besar, artinya kita punya pasar besar di daerah sendiri. Di daerah punya pasar besar, kita perkuat di sini. Kalau udah mampu, ayo kita keluar. Tapi kuatin dulu nih ekosistem di sini, gitu. Tapi berpromosi tetap itu kan memancing promosi di dalam negeri, di kota besar maupun di luar negeri. Karena dampaknya besar. Saya baru pulang September lalu nih 22 itu pulang dari show di Paris. Karena hampir setiap tahun saya pesan show di Paris. Itu dampaknya besar. Waktu itu saya membawa beberapa kan saya nggak usah sebut nama daerah, itu binaan BI juga. Karena kalau saya berderah dan ngiri nanti. Artinya tahun ini bisa diajak. Ya. Itu dampaknya ambil di Paris. Ya, seperti itu. Jadi itu sarana. Apalagi kain itu sudah digunakan kayak endek, digunakan oleh Dior. Ya, desainer internasional yang memang bukan sekedar internasional ya, tapi memang sudah sudah brand yang paling melekat lah di paling terkenal lah, salah satu paling terkenal brand besar gitu. Kalau sudah begitu ya harus diambil kesempatan itu gitu. Tapi untuk kesana kan ya memang butuh proses. Ya pasti persiapan itu udah pasti proses pasti. Tadi ya di bincang-bincang tadi di soal itu kan sempat saya dengan Ibu Roslina ya. Itu ternyata untuk saat ini dengan adanya aturan dari Pemda Donggala itu mereka malah jadi kewalahan menuhi permintaan. Pasti. Karena menarik ini. Nah gini. Menarik. Jelas mereka masih kewalahan. Pertama. Iya. Saya tidak menjelekkan alat tenun yang ada mereka gunakan ya, tidak ya, karena masing-masing mempunyai pasar, masing-masing mempunyai cerita. Mereka masih menenun dengan alat tenun gedogan. Ya. Jadi mereka membuatnya lebarnya hanya 60 cm, panjangnya 4 meter. Nah, itu baru bisa buat baju. Kalau dengan alat tenun yang sekarang kita sebutnya alat tenun bukan mesin, ya. Jadi tetap semuanya handmade tanpa listrik. Supaya teman-teman tahu nih, gitu loh. Alat tenun ATBM itu tanpa mesin, tanpa listrik. Ya, semuanya deh. Nah, yang digunakan itu bisa membuat lebarnya 115. Itu sangat efisien untuk dibuatkan satu baju. Sehingga dengan dibuat panjangnya cukup 2 meter. Cara menenunnya nyaman duduk begini. Kalau gedok kan pakai pinggang pegal. Kalau harus jadi sandaran. Nah, kalau sudah pakai gedogan itu kan nggak mungkin dari pagi sampai sore, pasti sakit pinggang. Kalau tenun gedogan itu dari pagi sampai sore nggak ada masalah. Pakai tenun ATBM itu dulu begini. Ya, gitu. Gedogan itu ternyata 1 bulan ya paling banyak 2 lembar. Gitu. Nah, maka tadi udah kita hitung-hitung juga kalau pakai ATBM lebih, Pak. Dari secara ekonomi yang dihasilkan juga tadi kita hitung-hitung lebih besar. Mereka maka semangat sekali. Nah, inilah perlunya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jangan sampai Donggala sudah menerapkan aturan hari Kamis menggunakan tenun Donggala, tapi bahan nggak ada. Kejadian di daerah lain. Juga tenunnya beli dari luar gitu, Pak. Kejadian di daerah lain karena nggak siap, Pemdamnya sudah semangat. Pendukung UMKM nggak siap, akhirnya apa? Dari lain tenun lain masuk
tenun lain dengan motif di sini. Jadi motif di sini dibikinlah di jauh, balik lagi ke sini dengan harga yang terjangkau. Nah, maka kita siapkan di sini nih. Kalau nggak begitu ya akhirnya ekonomi mereka yang bagus, orang uangnya larinya ke luar Sulteng kok gitu. Ini yang harus kita pikirkan ya. Makanya tadi wastra di wastra atau budaya di sini ya kita jadikan inspirasi tanpa meninggalkan ciri khas, itu perlu sekali. Yang kedua kan ayo tetap berjalan, jalan dan gitulah. Itu kalau mempertahankan heritage yaitu urusan pemerintah harusnya. Jangan ini nggak boleh nih ganti harus pakai alat tenun gedogan motifnya A, motifnya B ditentukan oleh pemerintah nih misalnya, ya kan? Tapi begitu mereka buat ini pemerintah beli apa enggak? Belum tentu dibeli. Terus mau dijual kemana? Ke pasar belum tentu. Ya harusnya tanggung jawab pemerintah lah yang menjaga heritage. Jangan orang UMKM itu udah hidup sederhana, jangan dibebanin lagi. Jangan dibebanin jaga heritage. Beberapa kali saya bertemu juga dengan pelaku UMKM diskusi. Ini hasilnya bagaimana pemasaran? Ternyata ya mereka semuanya mau, cuma kan nanti diingat ketika ada event. Nanti mereka diingat ketika ada event. Ya mestinya kan jangan nanti ada event. Iya. Ya. Baik teman-teman, kita mungkin di sesi terakhir ini Pak Akbar dan Pak Wigno, mungkin ada dari BI dulu nih, apa nih untuk ke publik kita untuk masalah tenun masalah ini. Kalau yang pasti yang ingin kami sampaikan adalah program dari BI itu pastinya tidak ingin menghilangkan ciri khas apapun yang ada dari setiap kekhasan di daerah. Kita itu sini intinya hadir untuk melengkapi dan bagaimana agar masyarakat juga dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin semakin berkembang lah pastinya ya gitu. Jadi intinya kita juga selain itu kita ingin meningkatkan kompetensi masyarakat. Kita ingin membuka pemahaman masyarakat nih, karena kan ekonomi ini semakin berkembang gitu Pak ya. Dan pastinya gitu udah masyarakat yang semakin berkembang, pastinya kan juga kita harapkan memberikan kontribusi bagi perekonomian di sekitarnya gitu. Dan yang pastinya pesan kami kepada masyarakat Sulteng khususnya, yuk beli tenun Donggala dan jaga tenun Donggala kita. Itu singkat aja kalau dari kami. Beli dan pakai dong. Pak Wigno sebagai desainer lihat apa mungkin ada. Gini, saya sebagai desainer juga sebagai pelaku usaha ya. Jadi orientasi saya dalam pembinaan pendampingan tenun di daerah adalah ada peningkatan ekonomi. Tanpa ada perbaikan ekonomi buat UMKM, nggak mungkin itu akan berkembang. Jadi tingkatkan bagaimana proses supaya si pelaku UMKM ini mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Kamu punya pengalaman di beberapa tempat. Keluhannya mereka adalah susah mencari generasi muda mau menenun misalnya. Ya susah karena upahnya di Bandung UMR lebih besar UMR. Terus di proses pembuatan ya diajari secara turun temurun aja tanpa inovasi sehingga pasar terbatas. Nah, tapi kalau kita lakukan pada peningkatan, kalau kita sudah lakukan perbaikan itu ekonomi mereka bagus, otomatis orang akan ikut bekerja. Di beberapa tempat sudah terjadi seperti itu. Jadi ekonominya dulu kita perhatikan. Ya secara ekonomi kita menjadi prioritas. Nggak mungkin dong, orang tua saya perajin tenun. Hidupnya sederhana. Apakah saya mau ikut karya orang tua saya? Nggak mau. Gitu. Jadi sebagai UMKM itu juga bukan tanpa kreativitas atau pekerjaan yang nggak bergengsi. Justru pekerja kreatif wastra, penenun maupun batik itu adalah orang-orang yang kreativitas yang harus sangat bergengsi. Betul. Punya karya loh. Karya. Nyata karyanya. Iya, dia punya karya, harus bangga. Ayo deh teman-teman yang melakukan sebagai UMKM perajin itu bangga karena kita punya karya. Karya itu bisa ditampilkan baik secara sederhana maupun secara glamour oleh desainer. Jadi seperti itu harapan. Ekonominya perbaiki, maka generasi pasti jalan. Ya, baik pemirsa, tentu kita berharap tenun Donggala ini
tidak sekadar menjadi sebuah heritage bagi masyarakat di Donggala atau di Sulawesi Tengah umumnya, tapi bagaimana kemudian bisa menjadi sumber ekonomi yang lebih besar ke depan. Ya, karena ini juga sudah berumur, artinya kita berharap supaya dalam masa-masa ke depan ini para pihak bisa memberikan perhatian yang lebih untuk bagaimana tenun Donggala itu bisa bertahan dan semakin maju dan bisa bersaing dengan produk-produk dari daerah lain, bahkan dari luar negeri misalnya. Saya kira demikian diskusi kita pada kesempatan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.